Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat siang Sobat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda spesial di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Kali ini bersama dengan Disparpora Kabupaten Magelang, Pesona Magelang, dan Forum DTW Kabupaten Magelang akan membahas topik yang menarik, Melanglang Magelang, tagline baru pariwisata Kabupaten Magelang. Dan kali ini Kalista Hapsari nggak sendirian, rame banget udah datang di studio Radio Gemilang. Kali ini ada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, ada Bapak Mulyanto. Selamat pagi Pak Mulyanto, apa kabar? Selamat pagi sahabat Gemilang semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Baik. Oke, di sebelah Pak Mulyanto ada Ketua DTW Kabupaten Magelang, ada Pak Edward Alfian. Selamat pagi Pak Edward. Semangat pagi sahabat pendengar Gemilang FM tersayang. Oke, gimana kabarnya untuk hari ini? Kabarnya baik, sehat, semangat meskipun cuaca mendung. Ini sangat syahdu Magelang ini, kalau berwisata mendung-mendung ini pengunjung syahdu. Oke. Oksigennya mewah. Siap. Di wisata Magelang ini. Baik, terima kasih Pak Edward. Selanjutnya Sama-sama. ada Ketua Pesona Magelang, ada Bapak Hani Sutrisno yang sering kita panggil Mr. Hani. Selamat pagi Pak Mr. Hani. Semangat, salam Pesona Magelang. Oke, hari ini Alhamdulillah bagus dan kita harus selalu semangat. Oke, nah Sobat Gemilang, Kalista Absari bersama 3 narasumber kali ini yang sudah hadir di studio Radio Gemilang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tentu kali ini di Jamus Gemilang. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama LPPL Radio Gemilang, Disparpora Kabupaten Magelang, DTW Kabupaten Magelang, dan Pesona Magelang. Dan untuk Anda yang pengen menyimak talk show kali ini, bisa secara live streaming di gemilangfm.id. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya perkenalan dulu deh buat Pak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Pak Mulyanto. Monggo Pak Mulyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemilang yang saat ini sedang memonitor, juga kawan-kawan, ini ada Pak Presiden, ya. Barack Obama Hani Sutrisno. Oke, siap. Beliau adalah Ketua Pesona yang sangat mempesona Magelang. Juga ada Om Ian, di samping beliau sebagai Ketua DTW, juga beliau adalah petinggi di Ketepas. Tentu tak lupa juga ucapan terima kasih kepada penyiar yang saat ini sudah ready, kawan-kawan dari Disparpora semuanya. Ya, cukup singkat nama saya karena saya juga berasal dari wilayah The Mount and Island, Mundilan. Ya, nama MUL, Mul. Ya, tentu saya lebih sering atau akrab kalau orang muda menyebut saya Keli. Jarang sekali orang yang tahu nama saya Mul, tapi Keli. Karena saya lahirnya orangnya Cili. Ya. Sama seperti beliau, Om Presiden. Kalau saya sandingan dengan sebelah kiri saya, dengan Om Ian, wah saya ibaratnya angka 1 tambah 10. Tapi menyempurnakan itu. Nilai 10 sempurna. Ya. Begitu, sahabat Gemilang semuanya. Pak Mulyanto, Kabupaten Magelang ini kan punya potensi pariwisata yang melimpah dengan latar belakang budaya yang kaya banget, serta tempat-tempat berdirinya Candi Borobudur yang megah sebagai warisan dunia gitu ya. Dan kemarin Disparpora Kabupaten Magelang ini juga udah melaunching Melanglang Magelang, tagline baru pariwisata Kabupaten Magelang. Nah, ini seperti apa ini?
penjelasannya atau artinya dari melanglang Magelang ini sendiri, Pak Mulyanto? Silahkan. Baik, terkait dengan wilayah Kabupaten Magelang, tentunya sungguh indah panorama di Kabupaten Magelang yang secara gelang besar, karena Magelang itu maha gelang, gelang yang besar yang dikelilingi oleh 5 gunung besar, mulai dari sebelah kanan kita itu ada Merapi, Merbabu, kemudian Telomoyo, Sumbing, dan Pegunungan Menoreh, membentuk kawasan barisan yang luar biasa, panorama indah Kabupaten Magelang dari puncak, lembah, sampai dengan di dataran rendah kita yang didiami oleh banyak jiwa, di mana 1,3 juta jiwa adalah penduduk Kabupaten Magelang. Panorama nan indah di dalamnya, alhamdulillah, rasa syukur Kabupaten Magelang bahwa leluhur kita pada zaman Sailendra telah berhasil membangun peradaban yang hebat, yang sampai dengan saat ini bisa berdiri kokoh di tengah-tengah peradaban Kabupaten Magelang, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur yang indah, kemudian dibarengi dengan semua keindahan alam yang ada, ditambah lagi sumber daya manusia yang hebat di dalamnya. Apalagi sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, bahwa Borobudur merupakan salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas. Rasa syukur itu tentunya melalui gerak giat seluruh komponen masyarakat yang bersama-sama juga dengan pemerintah, bagaimana kita menggelorakan pariwisata di Kabupaten Magelang ini. Tak lupa juga dalam hal yang luar biasa ini, kawan-kawan dari Disparpora kemudian menyusun langkah besar terkait dengan branding pariwisata yang sudah sekian lama Dinas Pariwisata itu ada, tapi belum memiliki brand pariwisata. Ya, alhamdulillah nih, Ibu Kabid Pariwisata, Kabid Pemasaran dan Industri Ekonomi Kreatif, melalui kerjasama komunikasi dengan Pesona Magelang, dengan DTW, dengan seluruh pelaku pariwisata, menyusun rencana besar agar pariwisata di Kabupaten Magelang semakin dikenal di kancah pariwisata dunia. Ya, lah. Kemudian memunculkan kreativitas yang inovatif itu lantas betul-betul diwujudkan melalui sayembara. Baik itu logo maupun tagline. Nah, terwujudlah dari hasil penilaian oleh tim juri yang independen, yang kemudian mampu untuk menilai yang terbaik. Akhirnya kemudian pada beberapa bulan yang lalu telah di-launching oleh Pak Bupati melalui Pak Asisten Ekonomi Pembangunan, di mana logo dan tagline pariwisata Kabupaten Magelang, melanglang Magelang. Di mana harapannya adalah dengan kawasan yang indah, pariwisata yang luar biasa, kita mampu tertangkap melalui dunia maya, gedok tular dari mulut ke mulut, kemudian melalui papan informasi dan sebagainya, terlebih media. Tak pelak dari penggemar Gemilang FM yang luar biasa ini kemudian mampu bersama-sama dengan kami untuk membesarkan pariwisata Kabupaten Magelang. Kami pun juga merasa sangat bersyukur di samping media, ya, baik itu juga radio, juga apa yang telah dilakukan oleh Pak Ketua PESMA dengan seluruh struktur birokrasi yang ada, seluruh organisasi yang ada di kepariwisataan Kabupaten Magelang, termasuk DTW, Pak Ketua DTW yang tidak lain adalah kawan kami, mitra kami di Dinas Pariwisata, terus membangun komunikasi kepada seluruh elemen masyarakat dan dunia agar betul-betul wisata di Kabupaten Magelang ini
bisa betul-betul membuat nikmat para pengunjung, baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang hadir mengunjungi baik itu Borobudur dan kawasan penyangga pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Magelang ini. Harapan kami adalah di mana pariwisata yang terus bergerak untuk menuju pada kesempurnaan, di mana wisatawan bisa menikmati indahnya panorama dengan bagaimana keramah tamahan para pengelola DTW itu menerima wisatawan, maka kami pun menjadi sangat terbantukan oleh kerjasama teamwork besar Kabupaten Magelang. Karena kita sadar bahwa Dinas Pariwisata bukan Superman, bukan super body, tapi adalah super berkoalisi, berkolaborasi untuk membangun jejaring pariwisata yang tangguh, pariwisata yang berkelanjutan, dan pariwisata yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia. Oke, siap. Itu filosofi juga melalang Magelang seperti itu ya? Ya. Oke, kalau untuk Pak Edward menanggapi dengan tagline baru melanglang Magelang ini pelaku wisata menyambut tagline ini seperti apa nih? Ya, dari kami, dari pelaku wisata, baik di pengelola daya tarik wisata maupun teman-teman pegiat wisata lainnya, ini sangat mengapresiasi Disparpora Kabupaten Magelang. Terima kasih Pak Kadinas. Siap, akhirnya sama-sama. Sekian lama kita menunggu, ini tidak hanya tagline ya, jadi ini berupa logo dan juga tagline. Jadi ini yang ditunggu-tunggu kami sejak lama. Jadi dengan telah di launchingnya logo dan tagline ini membuat kami pengelola daya tarik wisata maupun pegiat wisata menjadi lebih semangat, karena yang namanya logo dan tagline ini kan memang media untuk berpromosi. Dengan adanya logo dan tagline yang sudah resmi di launching oleh Disparpora Kabupaten Magelang, dalam hal ini juga pemerintah Kabupaten Magelang ini menambah semangat kami untuk melakukan upaya-upaya promosi. Jadi teman-teman ketika melakukan upaya-upaya promosi, mengenalkan potensi wisatanya itu sekarang sudah punya logo dan tagline. Apalagi di logo itu kan cukup komplit. Jadi di logonya Melanglang Magelang ini kan mengandung semua unsur potensi yang ada di Kabupaten Magelang. Bagi kami ini sebuah ikhtiar, usaha agar kemudian pariwisata Magelang lebih bisa dikenal, dan di slogan, tagline maupun logo itu kan merupakan ajakan. Melanglang ini kan bisa diartikan banyak, bisa diartikan piknik, bisa diartikan mengeksplorasi, bisa diartikan menjelajah. Jadi arti melanglang ini bagi kami cukup luar biasa, dahsyat ini, dahsyat. Mudah-mudahan nanti bisa berimbas, semangat ini akan terus digeloriakan oleh teman-teman untuk melakukan upaya-upaya promosi di daya tarik wisata maupun di potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Oke, baik. Begitu Kakak. Oke, siap. Terima kasih Pak Kadinas. Kita Sama-sama. sudah punya logo dan tagline. Oke, boleh tepuk tangan dulu Tepuk deh. tangan dulu dong biar semangat. Mbak, tambahan juga ini Oh, boleh. teman-teman. Jadi sehari setelah di launching sama Pak Kadinas, kebetulan di launching di Ketepas waktu itu dihadiri teman-teman stakeholder pariwisata. Hari itu juga teman-teman pegiat wisata tanpa diminta Pak Kadinas, tanpa diminta oleh Mr. Hani selaku Ketua PESMA, tanpa diminta Forum DTW, teman-teman sudah inisiatif nyetak stiker. Bahkan Wow. ini teman-teman juga kemarin Dinas Pariwisata punya topi, topi. Langsung teman-teman pegiat kene tak sablon gitu. Jadi ini saking antusiasnya teman-teman untuk untuk menyambut logo dan tagline. Jadi Oke. teman-teman sangat luar biasa untuk menangkap pasca di launchingnya tagline maupun logo ini. Oke, Gitu, Mbak. siap. Tadi nanti Kalista dapat kan ya? Ya nanti ya Harus dapat dong. Ya Dapat Pak nggak, Dinas, Bu? Dapat pinjaman. Dapat pinjaman. kasih dong. Pak Mulyanto, boleh dong? Boleh, pasti Siap. dong, pasti. Nanti ditunggu buat teman-teman Radio Gemilang. Siap, beres. Bukan perkara sulit. Iya. Oke, kalau ke Mr. Hani, bagaimana dampak atau efek dari launching tagline dan juga logo Melanglang Magelang ini? Tapi sebelumnya
boleh dijelasin pesona Magelang itu sebenarnya apa sih? Monggo. Oke. Terima kasih atas waktunya dan para pendengar Gemilang FM. Saat ini saya dikasih amanah sebagai Ketua Pesona Magelang. Ya, tadi sudah disebutkan, itu sebenarnya Mr. Madu saya, Mas. Oh, Mr. Madu. Iya, Mr. jadi Madu. kan Hadis. Iya, Ya, Hadis. Madu atau Madu? Ya. Oke, Pesona Magelang itu komunitas untuk para pelaku pariwisata dan baik dari destinasi wisata, dari perhotelan, dari restoran, atau para praktisi dan para peduli pariwisata. Ini di kelompok komunitas di Pesona Magelang, Mbak. Sehingga kami ini yang ingin memajukan Magelang paling enggak harus masuk ke Pesona Magelang. Oke. Karena tujuan kita berarti untuk long stay atau untuk tinggal lama di Magelang. Tidak hanya sekedar datang di Borobudur, satu turun pulang ke tempat yang lain. Nah, Pesona Magelang berharap bahwa antara Magelang Selatan, Magelang Barat, Magelang Utara, Magelang Timur itu ada potensi yang bisa untuk dinikmati para pengunjung. Oke. Ini tentang Pesona Magelang, Mbak. Untuk loncengnya Melanglang Magelang, ya, saya sama dengan DTW ya. Terima kasih sekali Pak Kadinas. Sama-sama, Ini Pak tahun-tahun Ketua. berharga, tahun-tahun luar biasa untuk pariwisata di Magelang, khususnya Magelang. Kalau orang tanya Magelang itu apa, tagline-nya apa, brandingnya apa, nggak tahu. Lah itu kan lagu sekali lah. Alhamdulillah tahun ini udah nggak begitu loh. Kita senang sekali, aura powernya pariwisata sudah ada. Karena tagline-nya sudah terkondisikan, Melanglang Magelang. Nah itu teman-teman para pendengar Gemilang FM itu kalau Anda tanya salam pesona Magelang, Melanglang Magelang. Nah, sekarang udah ada begitu. Lalu dulu kan belum ada. Kadang-kadang salam pesona Magelang, yes, luar biasa. Ada jawab begitu pertama. Ganti lagi, salam pesona Magelang, every day is holiday. Nah, itu karena belum ada Melanglang Magelang. Nah, saat ini kita sudah dikasih hadiah sama pemerintah Kabupaten Magelang, wabil khusus bagian Dinas Pariwisata, bahwa pariwisata nggak usah pusing lagi karena sudah ada Melanglang Magelang. Itu salah satu keuntungan, artinya suatu kebanggaan dan suatu kehormatan ya. Yang kedua bahwa ini tugas kita. Sampai sejauh mana tentang Melanglang Magelang itu tadi kan ditanya begitu. Kalau selama ini ya kita kan baru lahir. Tadi ada topi itu udah, kalau nggak ada kaos, ada dari Pesona Magelang udah bikin kemarin 100 lebih. Itu bersama-sama tanpa dikomando, tanpa diperintah, tapi kita sadar diri. Itu karena apa? Kita ingin mensosialisasikan. Dan ini bisa, ayo kita melanglang Magelang, tidak hanya ke Candi Borobudur, tidak hanya ke Desa Bahasa, tidak hanya ke Taman Kelinci. Sorry ya tak sebutin ya. Tapi ke semua area. Kenapa? Karena kita melanglang Magelang. Maka kami menciptakan program 6 hari, 10 hari bagaimana Melanglang Magelang itu bisa terkondisikan dengan sebaik mungkin. Dan itu sebenarnya sudah berjalan lama, cuma dulu belum Melanglang Magelang. Jadi kita lebih ke wisata edukasi. Nah sekarang Melanglang Magelang, kita bisa naik VW, kita bisa naik jeep, kita bisa naik ontel, kita bisa ke Telomoyo, kita bisa ke Ketepas. Terus pokoknya Magelang luar biasa. Tidak cukup dalam waktu 2-3 hari. Kalau Anda baru bulan madu pun bisa. Seminggu, 2 minggu itu masih terlaksana dengan enjoy-nya itu loh. Nah ini tentang Melanglang Magelang, Mbak. Karena tadi yang disampaikan oleh Dinas Wisata Mas Gagah, Om Edward, bahwa Melanglang Magelang itu nih, apa itu logonya. Ini Candi Borobudur, terus ini penghijauan tentang hutan, ini pegunungan, ini air. Jadi air kita ada rafting, nah, ini ada budaya lah. Semua masuk ke sini, Mbak. Jadi kami berharap bahwa di Melanglang Magelang ini bisa mengcover semua kebutuhan orang-orang yang ingin berbahagia, khususnya di Kabupaten Magelang. Demikian. Oke, siap. Wah, kalau ngomongin soal Kabupaten Magelang itu unik dan pariwisatanya banyak banget ya, Pak ya? Bukan hanya unik dan banyak, variatif sekali, Pak. Coba kita nggak punya laut, tapi satu-satunya di Jawa Tengah dan khususnya di Jogja itu yang rafting apa ada? Nah, ada di Kali Elo, baru di Serayu, tapi paling Progo ada 2. Ini yang tidak mungkin di tempat yang lain. Itu bagus, artinya banyak excitingnya gitu. Yang kedua pegunungan, mana mungkin orang bahkan sempat terakhir itu saya ada beberapa tokoh nasional mau datang ke beberapa tempat, salah satunya yang ada di Monorai, yang satu di Ketep. Itu ternyata dia nggak mau keluar dari Ketep. Kenapa? Karena begitu nikmatnya melihat Gunung Merapi dari Ketepas.
Ini yang tidak mungkin bisa dicari yang lain. Ada Nepal Van Java. Terima kasih Pak Ani sudah mempromosikan kita. Kadang-kadang bagus, tapi nggak selamanya ya. Selamanya. Tapi tetap harus tiap tahun harus tetap ada perubahan gitu kan? Harus Pak? ada inovasi. Pariwisata kan tanpa ada inovasi ya berhenti. Yang hidup itu perubahan. Kalau Anda nggak mau hidup berarti nggak ada perubahan, berarti mati. Oke. Nah, Magelang ini dengan melanglang-langnya ini udah, ini inspirasi suatu ini bahwa 1001 inovasi nggak akan pernah habis. Oke. Itu khusus untuk Magelang, Mbak. Jadi saya berharap Pak Kepala Dinas kalau bisa nanti ada kreativitas lain seperti maaf izin ya. Ini tugas Pak Kepala Dinas sebagai pesona Magelang. Yes. Saya menyebutkan kabupaten nggak apa-apa lah, ini promosi. Di Banyuwangi itu sinergi antara beberapa instansi itu sangat luar biasa bagus untuk pariwisata. Dan itu pendekatan dari dinas pariwisata ke dinas Kementerian Agama, terus dari dinas pendidikan, dari semuanya. Kalau jadi satu ngunyung-kuyung untuk pariwisata di Kabupaten Magelang, wow keren banget. Ini udah mulai dengan Diskominfo. Diskominfo ini hormat. Siap. Tidak usah menunggu 17 Agustus. Kita hormat sekali karena ini sangat hal yang luar biasa. Tapi impian kami dari Pesona Magelang bahwa dari semua instansi itu bersatu untuk memajukan long stay-nya di Kabupaten Magelang. Oke, siap. Ini yang kita impikan sekali karena di negara lain enggak, di kabupaten yang lain itu sudah terkondisikan dan itu luar biasa bagus. Oke, demikian, siap. Wah, seru sekali perbincangan kali ini. Tapi tahan dulu ketiga bapak kita kali ini. Kita akan kembali saat lagi tetap di Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Cie, keluarga besar Ayang mau dateng. Kok masih santai aja sih, Neng? Ya, terus? Emang udah tahu mau diajak kemana? Diajak makan apa? Kasih oleh-oleh apa kalau mereka pulang? Kalau aku sih udah pusing kali. Ngapain pusing? Kan sekarang ada Jelajah Magelang. Yes, semua tentang Magelang ada di Jelajah Magelang. Destinasi wisata hingga deretan UMKM anti mainstream ada di aplikasi Jelajah Magelang. Pelaku wisata dan pelaku UMKM bisa banget tuh upload produk foto UMKM-mu hingga promo virtual produk wisata gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Yang mau wisata ke Magelang, jangan lupa ya download aplikasi Android Jelajah Magelang di Play Store atau klik jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, weekend nih. Enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Ayo, siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya. Biar aman, gunakan isyarat. Pasti Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya Bu? Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang.
melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah spesial kali ini bersama Disparpora Kabupaten Magelang, Pesona Magelang, dan Forum DTW Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik Melanglang Magelang, tagline dan logo baru pariwisata Kabupaten Magelang. Dan Kalista tentu masih bersama dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir di Radio Gemilang. Ada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Bapak Mulyanto, Ketua DTW Kabupaten Magelang, Pak Edward Alfian, dan Ketua Pesona Magelang, Mr. Hani Sutresno. Dan acara ini bisa Anda simak di gemilangfm.id. Dan masih membahas topik yang menarik. Ini langsung saja ke Bapak Mulyanto selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Pak, tagline dan logo ini juga dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magelang kah di bidang pariwisata? Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Terkait dengan brand baik logo maupun tagline, tentunya ini menjadi seirama dengan visi Kabupaten Magelang, di mana visi Pak Wati yang sedaya amanah, sejahtera, berdaya saing dan amanah, ini menjadi bagian yang harus terus kita isi dari sisi kepariwisataan. Tentu pariwisata di Kabupaten Magelang merupakan sektor unggulan kedua yang terus kita bergerak bersama-sama. Seperti tadi disampaikan oleh para narasumber yang ada, baik Om Ian maupun Mr. Hani, tentu kolaborasi yang telah dibangun ini kita bisa terlihat di dalam 3A. Atraksi, jelas pengelola atraksi ini dilaksanakan yang tadinya oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan, tapi karena kebudayaan kemudian pindah ke Dinas Pendidikan, maka pengelolanya ada di bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan. A, 1A, atraksi. Kemudian A kedua, amenitas. Ini tentunya kami berkolaborasi dengan Pesona, di mana salah satu bagiannya ada PHRI. Restoran, hotel, homestay, ya. Ini ada di bawahnya Om Hani. Kemudian
Yang ketiganya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini dilaksanakan oleh infrastruktur oleh DPUPR, ya kan? Kemudian pendukung yang lainnya seperti rambu-rambu, lampu penerangan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian banyak OPD lain yang terus bergabung atau kita kolaborasi, salah satunya juga Diskominfo, ya kan? Nah, tak pelak juga kenapa di Pesona Magelang ini sudah merungkepi, sudah bisa menjadikan bahwa di Pesona Magelang itu berisikan terkait dengan banyaknya lembaga yang ada, ya, sehingga harapan kami dengan adanya brand baik logo maupun tagline yang sudah di launching, dan itu merupakan bagian dari kecerdasan anak bangsa yang tertuang dalam sayembara, yang kemudian itu menjadi sebuah pengerucutan penilaian, kemudian lagi ditopang oleh Forum DTW, kemudian Pesona Magelang yang gayung bersambut menyempurnakan bagaimana pelayanan di pariwisata. Tentunya kami menjadi sangat terbantukan banyak berkaitan dengan promosi itu, sehingga harapan kami dengan kami berkolaborasi yang holistik, ya, ini tentunya ini menjadi bagian dari kerjasama yang hebat antar OPD. Sebenarnya kerjasama sudah dibangun karena di situ sudah ada kerjasama yang sudah betul diwujudkan di dalam Pesona Magelang. Karena di Pesona Magelang itu ada birokrasi, ya kan? Juga ada industri pariwisata, ada komunitas pariwisata, ada media massa, dan ada akademisi. 5 itu sudah ada di Pesona Magelang. Dan juga barangkali juga masih banyak hal yang belum saya sebutkan di situ. Dan ini menjadi bagian dari perwujudan bareng-bareng kita mewujudkan pariwisata Kabupaten Magelang betul-betul menjadi pariwisata yang berkualitas dan pariwisata yang berkelanjutan. Tentunya logo tadi sudah dikupas oleh Mr. Hani, ya. Ini beliau jauh-jauh dari Amerika melepaskan jabatan presiden hanya kepengen menjadi bagian dari pariwisata di Kabupaten Magelang. Kita bayangkan. Ya. Ini promosi yang luar biasa. Ditambah lagi beliau ini kalau tidak kita tarik, ini masih berada di Korea Utara ini. Ya. Akhirnya kita tarik menjadi bagian dari Magelang. Sehingga pariwisata kita betul-betul menjadi pariwisata yang betul-betul kuat, karena ditopang oleh banyak aspek, termasuk adalah masyarakat kita. Sehingga harapannya bareng-bareng kita membangun pariwisata dan bareng-bareng kita mewujudkan agar semua industri pariwisata di sini juga menjadi bagian untuk mensejahterakan rakyat di Kabupaten Magelang. Utamanya adalah satu, kita berusaha bersama-sama dengan pemerintah untuk mengentaskan kemis kita. Oke, siap. Nah, kalau di Kabupaten Magelang ini melalui Disparpora, ada nggak sih event besar? Terus itu apa aja yang bisa mendongkrak kunjungan wisata di Kabupaten Magelang ini, Pak Mulyanto? Ya, tentu dalam waktu dekat di awal bulan Desember ada Borobudur Marathon. Ya, ini juga menjadi bagian yang terus mengungkit pariwisata, di mana dibuka bulan Januari, sekarang sudah kehabisan tiket. Keren. Sudah kehabisan tiket. Ya, bahkan mau ditembus dengan apapun menjadi sulit karena ini modelnya online. Ya kan? Ya, kita menyesuaikan dengan zaman now sekarang memang zaman digital. Zamannya adalah zaman menggunakan bantuan orang-orang hebat yang semuanya dari dunia maya, berbasis IT. Nah, ini juga menjadi mengerucut ketika semuanya bisa bareng-bareng. Maka kami pun mendorong, termasuk harapan ke depan nanti tiketnya sudah e-ticketing. Ini saya sudah matur dengan Pak Bupati. Pak Bupati menyetujui, dan nanti tinggal berkolaborasi, baik itu dengan Bank Jateng atau Bank Pasar yang nanti akan memfasilitasi itu. Nah, mengerucut dari itu tentunya ini bagian dari kerja sama.
Oke. Nah, kalau paket wisata yang ada di Kabupaten Magelang ini sebenarnya apa saja sih? Boleh dijawab Pak Edward Alfian Ya. selaku Ketua DTW Kabupaten Magelang. Ya, Magelang ini kan terdiri dari 4 penjuru. Dari sisi utara, timur, barat, dan selatan. Jadi dari masing-masing sisi itu teman-teman pelaku pengelola daya tarik wisata, hotel, dan teman-teman pegiat lainnya itu sudah mempunyai paket tersendiri-sendiri. Jadi dari masing-masing kawasan itu masing-masing sudah mempunyai paket. Di Ketep itu ada paket Ketep di kawasan Tol Kayangan sampai dengan Telomoyo itu sudah bisa. Ini sudah jalan, sudah running. Teman-teman travel agent, teman-teman agent lokal itu juga sudah mulai menjual paket yang di kawasan Ketep sampai Telomoyo. Yang di kawasan Nepal, Sumbing, kawasan utara juga sudah jalan. Kawasan selatan di kawasan Muntilan, Borobudur ini juga jalan. Jadi dari 4 penjuru itu menjadi paket wisata. Kemudian kalau orang mau mengambil 4 paket itu ya harus menginap di Magelang. Ini adalah ikhtiar wujud kerja bareng agar kemudian masa tinggal wisatawan waktu tinggalnya di Magelang itu lama. Karena itu tadi melanglang Magelang itu ini merupakan sebuah ajakan kerja bareng. Jadi yang kemarin teman-teman melakukan upaya-upaya promosi sendiri-sendiri dengan adanya tagline maupun logo ini kan kemudian kami berharap muncul ikhtiar usaha bareng untuk sinergi kolaborasi. Karena kalau melanglang cuma satu namanya nggak melanglang. Masa ke Magelang cuma ke Ketep doang, ke Magelang ya ke Ketep, ke Taman Kelinci. Jadi melanglang itu artinya mengeksplorasi. Artinya ini Pak Kadinas ini di Dispatpora luar biasa. Jadi tagline dan logo ini membuat kami pede. Terbukti apa Mbak? Terbukti ketika kita memakai kaos ini sudah tak upload di Gemilang ini, wah kaosnya bagus. Jadi menarik. Jadi itu paketnya kita sudah komplit di Magelang. Dan menjadi titik poin bahwa Magelang memang nggak punya laut, nggak punya pantai, nggak punya bandara. Cuma pantai dan bandara kita titipkan di kabupaten sebelah. Iya, dan betul itu. Bandara Iya itu wujud karena ada Borobudur. Kalau nggak ada Borobudur di SP, nggak ada itu bandara itu. Jadi itu kita titipkan aja. Oke, kalau dampak dari paket wisata ini kepada masyarakat, ini seperti apa? Tanggapan masyarakat terkait dampaknya luar biasa Mbak. Dengan adanya paket, orang tidak hanya menuju satu titik destinasi wisata. Dengan adanya paket, semisal paket di Ketep, mereka akan mengunjungi ke Tol Kayangan, Negeri Kahyangan, ke Strawberry, ke Gunung Gupak, sampai dengan ke Telomoyo. Artinya kawasan ini menjadi hidup. Kalau orang hanya berkunjung ke satu titik saja, bisa jadi mereka tidak mengeluarkan uang. Tapi kalau mereka di kawasan itu lama, bisa jadi sarapannya juga keluar uang di kawasan itu, makan siangnya, bahkan sampai menginap. Jadi ini sangat yang namanya paket wisata itu akan mendongkrak ekonomi di kawasan tersebut. Terima kasih Pak Edward. Sama-sama, kembali kasih. Kita ke Pesona Magelang. Nah, di dalam Pesona Magelang ini sebenarnya ada siapa saja sih? Terus Mr. Hani, bagaimana membangun strategi promosi wisata Kabupaten Magelang ke depan ini terkait dengan kekuatan tagline dan juga logo Melanglang Magelang ini? Monggo. Ya terima kasih. Yang jelas kalau untuk Pesona Magelang banyak para pelaku pariwisata ya. Dari semua, dari A sampai Z, malah mungkin masuk semuanya. Dari aparat juga ada, dari kepolisian juga ada, dari TNI juga ada. Ini untuk keamanan, karena dalam Sabta Pesona kan aman nomor 1. Nah, di Pesona Magelang juga termasuk ada itu. Terus yang kedua, para GM-GM. Nah, yang kita ambil GM-GM, kenapa? Ketika ada suatu hal itu keputusan langsung. Jadi kalau cuma karyawan itu biasanya butuh proses A, B, C, D, E. Nah, ini kan agak lama. Nah, Pesona Magelang itu pengen ini saya seperti itu. Yang ketiga, para pelaku pariwisata seperti destinasi wisata juga banyak yang tergabung di hampir 90% lah tergabung di Pesona Magelang juga. Dan guide, terus para pegiat media sosial, termasuk dari Genpi, termasuk dari BWI, itu terlibat di dalam Pesona Magelang. Sehingga kita dengan kebersamaan ini akan enteng, ringan sekali. Itu yang mungkin yang ada di Pesona Magelang, Mbak. Ya, untuk tadi pertanyaan kedua apa tuh, Mbak? Sebentar, hilang dia. Ya, sama aja hilang apalagi saya nih. Komposisi. Bagaimana membangun strategi untuk marketingnya, promosi? Ya. Iya. Saya pikir kalau untuk marketing atau untuk promosi atau untuk mensosialisasi itu tugasnya dari Dinas Pariwisata, Pak. Ini ada beliau
Alhamdulillah. Nah, karena kami ini tidak bisa dibayar. Kita itu free, kita itu memang relawan gitu loh. Tapi kami selalu membantu. Baik itu diminta atau tidak minta, selalu membantu. Kenapa? Karena kita tidak bicara tentang masalah keinginan untuk pribadi, tapi keinginan Magelang Raya, Malang Magelang ini. Salah satu contoh tadi waktu istirahat sebentar kita bisik-bisik dengan Pak Kepala Dinas, Pak, bagaimana caranya agar kita bisa mengsosialisasi semaksimal mungkin? Bisa nggak kalau kita bikin namanya istilah itu festival? Mama kita festival rebana. Nah nanti di situ sebelum mulai lombanya rebana mereka pakai lagunya Malang Magelang dulu. Bagaimana konsep mereka? Sehingga mungkin ketika ada 200 komunitas berarti kita akan masuk 200 komunitas. Nanti 3 bulan ke depan kita masuk ke festival musik akustik. Nah, nanti ada berapa peserta nanti kita itu mereka akan bangga tentang Malang Buana karena dilibatkan secara tidak langsung atau malah secara langsung. Dan ternyata tadi Pak Dinas sangat setuju sekali dan kami juga berharap nanti bisa kolaborasi dengan DTW bagaimana agar ini bisa berjalan semuanya karena ini kepentingan DTW juga. Dan nanti bisa kalau untuk sejenis acara seperti festival segala macam itu kan sponsor bisa masuk. Artinya kita bisa mengkondisikan sponsor. Tapi kalau acara resmi kita talk show, kita seminar segala macam itu kan biasanya di dinas-dinas tertentu, instansi yang notabene anggaran sudah di RAP kan. Tapi kalau konsepnya lebih ke festival dan segala macam, ya oke. Kan kita banyak corak musik, Mbak. Musik tradisional, musik agamis, musik akustik, musik modern, itu kita semuanya kita wadai semua. Bagaimana caranya agar mereka membawa satu suara Malang Magelang. Gitu. Siap. Mungkin kalau ada yang kurang berkenan jawaban saya, silakan Anda ngeyel. Tak ngeyeli lagi nanti. Oke, siap. Terima kasih Mr. Hani, Ketua Pesona Magelang. Dan untuk ada sahabat Gemilang yang pengen bertanya tentang Melanglang Magelang, tagline dan juga logo baru Kabupaten Magelang ini, boleh sekarang juga Kalista membuka kesempatan di 0815 78968968. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Berwisata di Magelang, ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kahyangan. Nggak tahu kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak kalau wisata Magelang ada pesona alam ala Pantai Pasir Putih di pinggir Sungai Progo? Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Apa? Maudia Yunda gak pernah posting foto lakinya, tiba-tiba posting foto akad. Pasti dia. Komen ah. What? Desi, tetangga centil beli mobil baru lagi. Padahal dia kerja juga enggak. Komen pedes, share ke grup Giba ah. Stop Besti. Yuk bijak bersosial media, jempolmu harimaumu. Stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi dan validasi informasi yang kamu terima sebelum dibagikan lagi. Berhenti menebarkan kebencian di sosial media dan mari tebarkan kebaikan. Simpan gadgetmu, mulai berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, masih terus barengan Kalista Apsari di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah spesial kali ini bersama Disparpora Kabupaten Magelang, Forum
DTW Kabupaten Magelang dan Pesona Magelang. Kalista juga nggak sendirian, masih ada ketiga narasumber kita yang sudah hadir. Ada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Bapak Mulyanto, Ketua DTW Kabupaten Magelang, Pak Edward Alfian, dan Ketua Pesona Magelang, Mr. Hani Sutresno. Dan sahabat Gemilang, acara ini bisa Anda simak secara live di gemilangfm.id. Oke, langsung saja ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, dampak dari Borobudur Marathon ini bagaimana nih kondisi daya tarik wisata di Kabupaten Magelang? Apakah homestay ini juga sudah terbooking penuh seperti tahun-tahun sebelumnya? Monggo. Tentu saja, ini dampak yang positif adalah bahwa industri pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang ini laris manis. Ya, tidak hanya itu, bahkan masyarakat di Kabupaten Magelang itu harapannya event-event yang sifatnya nasional itu terus ada di Kabupaten Magelang. Sebelum Borobudur Marathon akan hadir di Desember nanti, sebelumnya kemarin ada Borobudur Pelayan Rupiah, kalau nggak salah itu. Rupiah Pelayan Borobudur atau itu. Kemudian sebelumnya ada Waisak. Ya. Jelas dalam partisipasi masyarakat terkait dengan event besar itu memberikan dampak yang positif sekali buat masyarakat Kabupaten Magelang, di mana jelas pemesanan kamar hotel, kamar homestay itu laris manis. Juga tak pelak terkait dengan makanan olahan. Nah, ini yang menjadi bagian yang terus bisa berinovasi untuk bisa melayani dengan baik. Tapi juga di sana transportasi, ya, nah, karena semuanya telah dipersiapkan oleh komunitas atau relawan pariwisata yang tadi Kabupaten Magelang, yang tadi disampaikan oleh Mr. Hani, Om Ian, bahwa industri pariwisata ini tumbuh pesat di Kabupaten Magelang. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melayani para pengunjung, dan itu juga sangat jelas terlihat di dalam logo yang kemarin dimenangkan di dalam sayembara, ya, mulai dari stupa dan keajaiban dunia ada di Kabupaten Magelang, dan juga ragam budaya seni juga ada di Kabupaten Magelang dengan jumlahnya yang ribuan, bahkan terhitung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kesenian dan budaya itu ada hampir 1.600-an. Nah, kemudian lagi kawasan yang indah dilihat dari logonya, ada tari soreng. Jelas tari soreng itu tari asli Kabupaten Magelang yang sudah pernah viral pada saat Pak Bupati Pak Yan Alvin kemarin yang sudah masuk ke Guinness Book apa ya? Iya, Pak. Muri. Ya. Ini menjadi bagian yang harus kita uri-uri, kita jaga, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terus bisa berperan untuk memakmurkan Kabupaten Magelang dari sisi seni budaya. Dan bahkan tidak lama lagi juga ditetapkan peraturan daerah tentang pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Oke, siap. Kalau Pak Edward Alfian menanggapi hal ini sebagai Ketua DTW Kabupaten Magelang ini seperti apa, monggo? Ya. Terkait dengan melanglang buana ini, kami berharap nanti teman-teman pelaku wisata mampu menginterpretasikan soal melanglang buana ini. Jadi melanglang Magelang, mohon maaf. Tadi Pak Hani nyebut rebana, kelingannya melanglang buana. Ya, jadi kami berharap nanti dari logo dan tagline melanglang Magelang ini nanti teman-teman di pegiat wisata, khususnya di pengelola daya tarik wisata mampu menangkap apa sih melanglang Magelang itu. Jadi bukan pelaku yang nanti mempromosikan melanglang Magelangnya, tapi melanglang Magelang ini nanti menjadi arahan dari teman-teman pelaku wisata, khususnya di daya tarik wisata, agar kemudian ketika melakukan upaya-upaya langkah promosi itu nanti kita sudah mempunyai koridornya itu tadi melanglang Magelang. Jadi ini menjadikan semangat untuk sinergi dan berkolaborasi.
Oke, siap. Terima kasih. Kita ke pertanyaan dulu. Ada yang sudah bergabung di 081578968968. Ada Surya di Magelang. Bagaimana implementasi tagline Melanglang Magelang ini agar dapat membumi dan memberikan manfaat bagi para pelaku wisata? Monggo, Pak Mulyanto atau terkait dengan pertanyaan untuk membumingkan brand pariwisata Kabupaten Magelang, tentunya langkah-langkah yang terus kita lakukan adalah kolaborasi. Kemudian alhamdulillah ada partisipasi. Maka tadi disampaikan oleh Om Ian bagaimana langkah berikutnya setelah launching. Ternyata partisipasi masyarakat luar biasa dengan mencetak baik stiker juga kaos. Kemudian lagi oleh teman kami di bidang pemasaran pun juga dicetak baik itu stiker maupun kaos yang kemudian disebarkan atau disampaikan kepada pimpinan OPD agar pimpinan OPD pun mampu untuk bisa memberikan bantuan pada kita. Entah itu kemudian logo itu ditempel di mobil atau di HP seperti Om Hani tadi. Karena ini juga bagian dari promosi pariwisata. Tentu promosi pariwisata ini terus kita lakukan gerakan yang masif karena harapannya secara cepat nantinya masyarakat bisa kemudian melihat gerakan pariwisata untuk membumingkan brand pariwisata, baik itu logo maupun tagline. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Surya di Magelang. Lanjut lagi ada Mas Ari di Sawangan. Bagaimana proses pemilihan tagline dan logo Melanglang Magelang ini, Bapak? Monggo masih Pak Mulyanto ya? Lanjut saja ya Om Ian, Oke, selaku siap. praktisi langsung. Siap. Ya, Monggo. itu penentuan pemilihan logo maupun tagline ini prosesnya lama. Sebelum kita melakukan upaya sayembara, kebetulan Forum DTW dan Pesona Magelang juga dilibatkan. Kami kebetulan juga mengadakan FGD. Jadi waktu itu kalau tidak salah kita pernah mengadakan 3 FGD agar kemudian itu menjadi sebuah bahan untuk sayembara itu. Jadi sayembara itu prosesnya panjang, dilakukan atau jurinya juga dilakukan oleh juri-juri profesional yang kemudian mereka mengirim logo maupun tagline yang kemudian setelah dinilai oleh juri kemudian mereka nanti akan dipilih menjadi 5 besar dan kemudian mereka mempresentasikan terhadap juri tersebut. Jadi prosesnya panjang untuk menentukan apa logo maupun tagline ini. Dan itu wilayahnya di Disparpora dan Disparpora sudah menunjuk teman-teman juri yang memang ahli di bidangnya. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ari. Lanjut sama di Magelang. Melanglang Magelang, apakah tidak sebaiknya dibuatkan lagu supaya lebih familiar? Karena saya mencari di Google, kok sepertinya baru ada logo dan tagline-nya aja ya. Jadi lagu itu nantinya mungkin bisa diputar di setiap destinasi wisata. Jadi setiap pengunjung yang datang ini akan selalu mendengarkan lagu tersebut, Melanglang Magelang. Monggo. Ya, terima kasih. Ayo. Bantu Pak. Terima kasih. Dari pertama saya ucapkan satu kehormatan luar biasa untuk para petanya. Tanpa ada pertanyaan, tanpa ada jawaban kan. Iya, Jadi satu, terima kasih. Yang kedua, Melanglang memang baru launching ya, jadi kita belum bisa seperti apa yang diharapkan semuanya, tapi kita prosesnya selalu berjalan terus. Nah, tadi yang usul untuk kenapa tidak seharusnya ada musik seperti Melanglang Magelang. Saya berharap bahwa nanti mungkin bisa juga itu akan dijadikan sebagai bahan untuk festival, bahan yang terbagus atau sayembara dan segala macam. Dan saya berharap bahwa Magelang itu harus berkreatif. Bagaimana caranya agar semuanya bisa memahami. Yang kedua, nambah yang tadi ya. Jadi untuk memasarkan atau biar banyak orang yang tahu tentang Melanglang Magelang itu ya memang budayanya sangat tinggi. Nah, biar budayanya sangat tinggi kita harus handar beni. Kalau semua handar beni saling memiliki, insya Allah nggak perlu banyak dana yang sangat tinggi. Ini sangat besar sekali. Saya jelas kita harus selalu proses berjalan terus.
Saya kira untuk pertanyaan yang terakhir tadi tetap ya, artinya bahwa kita tetap butuh musik. Oke, siap. Tidak bisa tidak, monggo mau tambah. Sepakat. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Mr. Barack Obama. Ya. Tentunya ini menjadi menyempurnakan. Ini kalau dicopot gini, Pak. Lah, sehingga kami pun nanti akan berkomunikasi dengan kawan-kawan di pariwisata, khususnya bidang pemasaran yang menangani terkait dengan promosi. Dan tentu kami tidak lepas dari bantuan dari kawan-kawan di Pesona maupun DTW. Oke. Mungkin dari DTW gimana, Mas? Setuju nggak ketika tadi ada pertanyaan kenapa tidak ada musiknya itu? Ya, awal memang proses branding itu kan melalui berbagai tahap. Jadi awal dari Disparpora sudah membuat logo dan branding. Tentunya nanti akan diikuti proses-proses selanjutnya. Kampanye media sosial, kampanye offline maupun online juga akan dilakukan. Nah, saat ini karena baru saja di launching, ini proses ini sedang berjalan. Beberapa teman-teman, saya sudah mempunyai beberapa lagu soal Melanglang Magelang, tetapi kami belum berani merilis. Jadi ini wujud dari apa ya, kreativitas teman-teman menyambut logo branding ini. Jadi ini baru awal saja, baru kita baru di launching. Memang kemarin yang disayembarakan belum sama lagunya. Tetapi ini banyak teman-teman yang sudah, kemarin saya dikirimi beberapa lagu soal Melanglang Magelang ini, tapi tentunya ini harus ada kesepakatan. Kami berharap nanti ada satu lagu yang memang itu disepakati bersama, agar kemudian bisa sinkron antara logo dan tagline. Oke, siap. Gitu. Ini masih proses. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Salma tadi ya. Dan untuk yang terakhir nih, closing statement, harapannya terkait dengan logo dan tagline baru Melanglang Magelang, tagline baru pariwisata Kabupaten Magelang ini seperti apa? Monggo Pak Mulyanto. Brand pariwisata Kabupaten Magelang, baik logo maupun tagline, tentunya kami Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang merupakan bagian dari lembaga teknis yang membantu Bapak Bupati Magelang di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. Ini sangat berharap sekali bahwa tagline maupun logo kemudian bisa menjadi terpatrikan di seluruh pelaku pariwisata termasuk masyarakat. Dan ini menjadi bagian loncatan raksasa dari perjalanan panjang sudah sekian puluh tahun berdirinya Dinas Pariwisata. Baru kali ini alhamdulillah teman-teman punya semangat yang sama untuk membesarkan gaungnya pariwisata Kabupaten Magelang, dan ayo kita dorong dengan brand pariwisata ini mampu kemudian kita bisa membarengi dengan pelayanan yang indah, pelayanan yang baik, pelayanan yang menyenangkan, seperti Sabta Pesona yang sesuai dengan yang tertuang di dalam logo pariwisata atau logo brand pariwisata Kabupaten Magelang yang sudah menjadi pemenang tadi itu. Nah, ini betul-betul kami mendorong kepada seluruh komponen masyarakat untuk bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng melakukan gerakan bersama untuk membesarkan pariwisata di Kabupaten Magelang sehingga tercipta pariwisata yang baik, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, dan menghadirkan sesuatu inovasi-inovasi ke depan untuk mewujudkan pemberdayaan yang ada dan mengentaskan kemiskinan. Oke, siap. Terima kasih Pak Mulyanto. Pak Edward, monggo. Ya, logo maupun tagline Melanglang Magelang ini bagi kami adalah bingkai, agar kemudian ini bisa dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh teman-teman khususnya pelaku wisata, pengelola daya tarik wisata. Hari ini kami berharap dan mendorong agar kemudian ketika membuat konten, upaya-upaya promosi itu tagline maupun logo branding ini harus dicantumkan. Mari kita awali dari pelaku, dan kami berharap nanti sektor yang lainnya pun mengikuti juga, karena dengan hadirnya wisatawan di Kabupaten Magelang ini akan memperkenalkan tidak hanya potensi pariwisata di Kabupaten Magelang, tapi potensi semua sektor. Pertanian hasilnya juga laku. Otomatis ketika pariwisata jalan, banyak orang datang ke sini, hasil olahan pertanian, produk UMKM, ekraf dan lain sebagainya laku semua. Ayo bareng-bareng dengan pariwisata ini menjadi sebuah
pintu gerbang bersama yang kemudian itu menjadikan ikhtiar kita bersama, menjadikan sinergi kita bersama agar kemudian Magelang didatangi banyak wisatawan yang kemudian akan mensejahterakan masyarakat. Oke, siap. Yang terakhir, Mr. Hani, monggo. Oke, terima kasih. Untuk harapan saya bahwa melanglang Magelang ini harus disyukuri. Artinya bahwa bahasa syukur kita harus maksimalkan, kita harus menjaganya. Kenapa? Karena kita udah lama nggak pernah punya melanglang Magelang atau tagline, tapi kita sudah punya. Sehingga kalau kita tidak mensyukurinya berarti kita ini. Caranya bagaimana? Semua masyarakat Kabupaten Magelang harus bangga adanya melanglang Buana, tapi diawali dari para pejabat. Nah, nanti dari Gemilang FM itu kalau nggak ada di sini melanglang Magelang berarti ini nggak bangga dengan melanglang Magelang. Seminggu siap. 2 minggu lagi ke depan kok nggak ada melanglang Magelang berarti Anda sendiri aja nggak bangga. Maka nanti diawali dari orang-orang hebat, dari masyarakat. Terus melanglang Magelang ini juga bisa mengcover tentang visi misinya Kabupaten Magelang di mana kesejahteraan, terus berdaya saing, terus amanah. Nah, visi itu harus dikontribusikan dengan melanglang Magelang. Artinya bahwa betul melanglang Magelang itu akan menunjukkan kesejahteraan. Setiap kali ada satu lahir destinasi wisata, maka akan lahirlah beberapa UMKM. UMKM berarti akan melahirkan beberapa keluarga sejahtera. Nah, kesejahteraan itulah yang akan diharapkan oleh kami semuanya dengan melanglang Magelang, bukan melanglang Buana ya. Tidak hanya saya, jadi beliau juga keliru. Saya kan keliru jenengan. Jadi harapan saya seperti itu, kebanggaan kita bahwa melanglang Magelang bisa mengcover tentang visi misi Kabupaten Magelang. Kesejahteraan dan berdaya saing, terus amanah. Terima kasih. Sukses selalu untuk Magelang Raya, bukan melanglang Buana ya, melanglang Magelang. Oke, siap. Semoga harapan kita semua juga sama dan pastinya semoga terwujud itu ya Pak ya. Amin. Oke, dan terima kasih Sobat Gemilang buat Anda yang sedari tadi udah bergabung barengan Kalista Apsari dan juga narasumber yang sudah hadir kali ini ada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang Bapak Mulyanto, Ketua DTW Kabupaten Magelang Pak Edward Alfian, dan Ketua Pesona Magelang Mr. Hani Sutrisno. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Saya Kalista Apsari bersama rekan kerja bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah.